Bab 91. Bagaimana menghadapi sepupu? Oke, sudah waktunya. Permainan hari ini selesai, mari kita bermain di lain hari. Kenzi melihat bahwa Hannah Blair ingin menggunakannya dalam pelukannya. Bagaimana dia bisa selamat dari provokasi semacam ini? Dia dengan cepat menjauh dari pangkuannya. Hannah Blair cemberut, sedikit tidak senang. Baru saja berpelukan, Hannah Blair belum sepenuhnya menemukan perasaan bersama ayahnya, tetapi Kenzi ingin mengakhirinya, yang membuatnya sedikit tertekan. Namun, Kenzi bersikeras bahwa ini adalah akhir dari hari ini, dan dia tidak bisa memaksanya lagi. Lagi pula, sangat sulit sepupu iparnya setuju untuk bermain peran dengannya. Jika dia mendorong sepupunya terlalu keras, mungkin lain kali dia akan berhenti bermain-main dengan dirinya. Memikirkan bagian ini, Hannah Blair tidak punya pilihan selain membiarkan Kenzi pergi. Meninggalkan kamar Hannah Blair, Kenzi bersandar ke dinding sambil menghela nafas lega. Dia merasa terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Jika dia terjerat oleh goblin kecil Hannah Blair lagi, dia mungkin tidak dapat menahannya dan menyebabkan masalah. Tidak, dia harus segera mengatur pekerjaan untuk Hannah Blair, mengirimnya untuk tinggal di asrama dan meninggalkan rumah. Dia mengambil keputusan dan kembali ke kamar tidur, mendapati Aurora mandi di kamar mandi utama lagi. Mendengarkan suara air mengalir dari dalam, dan melihat sosok anggun Aurora yang diungkapkan oleh kaca buram, Kenzi yang sudah penuh dengan api jahat, tetapi sekarang dia merasa lebih tidak nyaman. Dia minum segelas besar putih dingin, dan kemudian menekan nyala api di hatinya, lalu berbaring ke kepala tempat tidur, tidak memikirkan apapun, dan tertidur dengan kepala tertutup. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan Kenzi adalah datang ke perusahaan farmasi Mediclassic Pam miliknya untuk melihat apakah dia dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuk Hannah Blair dan menyelesaikan masalah dari Hannah Blair sesegera mungkin. Jarang bagi ketua untuk datang ke perusahaan secara langsung. Presiden Eksekutif Wadil Jordan dan Sekretaris Ketua Raina Mahrez sangat gembira seperti mereka telah minum madu. Mereka tetap di sisi Kenzi dan menolak untuk pergi bahkan setengah langkah. Terutama Raina Mahrez, dia awalnya adalah seorang gadis yang menawan dan seksi. Dia tersenyum sangat manis pada saat dia hampir menggosok payudaranya yang montok, yang akan meledak di kemeja putih ke lengan Kenzi. Tidak tergerak, Kenzi duduk di sofa dan berkata, "Saya di sini hari ini untuk masalah pribadi, dan saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyelesaikannya." Setelah mendengar ini, Wadil Jordan dan Raina Mahrez dengan cepat mengoreksi ekspresi mereka. Urusan pribadi dapat menggunakannya, itu adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kesetiaan kepada ketua. Tuan Kenzi, apapun yang Anda katakan, saya, Wadil Jordan, akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Wadil Jordan membungkuk dengan hati-hati dan membuat pernyataan serius. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, saya memiliki saudara sepupu perempuan, dan pengaturan kerjanya tidak mudah. Kenzi menjelaskan masalah itu secara singkat. Hannah Blair belum lulus dari universitas, dan tidak memiliki pengalaman profesional atau keahlian profesional, memang tidak mudah untuk mengatur pekerjaan dengan gaji bulanan puluhan ribu di perusahaan. Lagi pula, jika hubungan Hannah Blair terlalu istimewa, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dari karyawan lain. Pada saat itu, semua orang pasti akan mengatakan bahwa pekerjaan di perusahaan itu tidak adil. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil baru yang tidak mengerti apa-apa mendapatkan gaji bulanan puluhan ribu? Wadil Jordan adalah manajer lama. Tentu saja, dia mengerti hal ini. Bahkan jika itu adalah keluarga ketua, dia harus mengaturnya dengan hati-hati. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Wadil Jordan membungkuk dan berkata dengan hati-hati. Kualifikasi seperti sepupu Anda tidak bisa terlalu dipublikasikan. Tapi itu dapat dimasukkan ke dalam perusahaan. Kebetulan klub sastra dan seni Mediclassic Pam yang disponsori oleh perusahaan kita masih kekurangan pemain yang sangat baik. Karena sepupu Anda bisa menyanyi dan menari, dan merupakan gadis cantik dengan citra yang menonjol, mengapa kita tidak mengaturnya untuk pergi ke sana? Klub bisa mengolahnya menjadi bakat publisitas sastra dan artistik yang sangat baik. Setelah mendengarkan Kenzi, dia berulang kali mengatakan ya, Wadil Jordan masih mampu, dan dia menemukan pekerjaan yang cocok untuk Hannah Blair sekaligus, yang menghilangkan kekhawatirannya. Oke, Anda dapat mengatur masalah ini, tetapi hubungan antara saya dan Hannah Blair, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, dan itu tidak dapat berdampak negatif pada saya.
Wadil Jordan menunjukkan senyum bahagia dan rendah hati. Tuan Kenzi, jangan khawatir, saya pasti akan membicarakan pengaturan semacam ini dengan baik. Saya jamin, itu tidak akan pernah mempengaruhi reputasi ketua Anda. Baiklah. Kenzi mengangguk dengan kepuasan, tidak lagi terganggu. Dengan Wadil Jordan maju untuk dirinya, hal berikutnya adalah masalah waktu. Mungkin tidak akan lama lagi sepupu Hannah Blair yang bikin sakit kepala, tidak akan pernah berada di sisinya lagi. Setelah meninggalkan perusahaan, sebelum keluar dari lift, dia menerima telepon dari polisi wanita Yuna Seira. Di telepon, Yuna Seira berkata dengan nada yang hampir memerintah. Ada insiden mendesak, kamu harus segera datang untuk mendukung. Aku di depan gedung kantor polisi. Setelah mengatakan ini, Yuna Seira menutup telepon. Kenzi tertegun untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun. Tidak mungkin, seorang polisi wanita seperti Yuna Seira tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, jadi Kenzi menutup telepon dan bergegas ke kantor polisi untuk melihat apakah polisi wanita itu memiliki sesuatu untuk segera menghubunginya. Kenzi, masuk ke mobil bersamaku. Yuna Seira kebetulan turun dari gedung kantor polisi, masih mengenakan seragam polisi. Setelah melihat Kenzi, dia memintanya untuk masuk ke mobil bersama. Kenzi ingin bertanya apa yang mengganggu Yuna Seira, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yuna Seira sudah berbicara. Putar kepalamu, jangan mengintip. Mengintip? Mengintip apa? Kenzi sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Tetapi di detik berikutnya, Kenzi mengerti. Dia melihat Yuna Seira mengulurkan tangannya yang panjang dan mengambil kantong kertas untuk pakaian dari bagian belakang mobil, lalu mengeluarkan celana jeans dan t-shirt di dalam tas dan mengganti pakaiannya di mobil di depan Kenzi. Kenzi sudah mengerti, dan memperkirakan dia tidak nyaman memakai seragam polisi untuk acara-acara tertentu, jadi polisi wanita Yuna Seira mengganti seragam polisi menjadi pakaian biasa di dalam mobil. Hei, apa maksudmu? Melihat Yuna Seira tanpa ragu membuka kancing kemeja polisi, memperlihatkan rompi putih yang membentuk tubuh dan sosok yang sangat menarik, Kenzi tidak tahan, dan mulai memprotes. Saya laki-laki dewasa yang duduk di sini, Anda menanggalkan pakaian Anda di depan saya, apakah Anda masih memiliki integritas? Bagaimana bisa ada polisi wanita seperti Anda seperti harimau, apakah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Yuna tidak menganggapnya serius, dia meringkuk lagi dan melepas celana seragam polisinya, memperlihatkan sepasang kakinya yang panjang dan seputih salju, dan bahkan celana pendek elastis yang membentuk tubuhnya untuk kebugaran semuanya terungkap. Aku menyuruh kamu memalingkan muka, kenapa kamu tidak mendengarkan? Polisi. Sudah. Bab 92. Aku pacar nona polisi. Sudah kubilang jangan mengintip, tapi kau berani mengintip. Untung aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Yuna Seira mengenakan celana denim sambil mengeluh, ini kamu. Untungnya, aku tahu kamu tipe orang yang kasih mati dengan cacat mental, bukan pria normal. Jika itu pria lain dan berani mengintip nona besar yang sedang berganti pakaian, aku pasti akan meledakkan kepalanya. Kenzi mendengarkan ini. Dia tidak tahu apakah ada yang salah dengan otak polisi wanita berkaki panjang itu. Mengapa dia memutuskan bahwa dia pasti seorang Kasim? Dia belum menyentuh istrinya selama 3 tahun pernikahan, dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya ketika dia menyelamatkannya terakhir kali. Apakah hanya karena itu dia memutuskan bahwa dirinya seorang Kasim? Jika Anda memiliki keberanian, biarkan saya mencoba dan melihat apakah saya seorang Kasim. Kenzi sangat marah. Tetapi bahkan meski dia sangat tidak puas, dia masih menoleh dengan sedih dan dengan santai melihat keluar jendela mobil, mengabaikan pakaian ganti di sampingnya. Faktanya, sosok Yuna Seira cukup menarik, dia menoleh dan melirik sedikit, tetapi Kenzi merasa itu tidak sepadan. Yuna Seira memiliki kaki yang panjang dan pinggang yang panjang, dan dadanya sangat besae, dia memiliki gaya dewi olahraga. Dia merasa bahwa di antara wanita yang dia kenal, Aurora dan polisi wanita berkaki panjang ini memiliki sosok terbaik. Aurora adalah kecantikan alami, seorang wanita di antara wanita, dan Yuna Seira berolahraga secara teratur untuk memiliki tubuh yang dinamis dan hot. Jika membandingkannya dengan serius, dia tidak tahu siapa di antara mereka yang memiliki sosok yang lebih baik. Oke, saatnya berbalik. Pada saat ini,
Yuna Seira sudah berganti pakaian, lalu menyalakan mobil dan melaju ke jalan. Saya datang kepada Anda untuk memecahkan masalah yang telah mengganggu saya untuk waktu yang lama. Ibuku telah memaksaku untuk berbicara tentang pasangan dan ingin aku segera menikah. Dan dia memiliki seorang pemuda bernama Fadel Damas, yang keluarganya memiliki hubungan dengan keluargaku, dan ibuku juga sangat menghargainya. Jadi ibuku terus mendesakku dan ingin aku jatuh cinta padanya. Jadi aku memintamu untuk datang ke sini, berpura-pura menjadi pacarku, seolah-olah aku sangat bahagia, untuk menghilangkan pikiran Fadel Damas dan membuatnya untuk berhenti menggangguku di masa depan. Kenzi mendengarkan dan mengerti. Setelah waktu yang lama, polisi wanita itu segera menelepon dirinya, hanya untuk membantunya memblokir pistol. Tidak, tidak. Kenzi menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Hal semacam ini sangat merepotkan, jangan melibatkanku, aku tidak ingin menjadi pacarmu. Orang ini, apa artinya dia tidak mau menjadi pacarku? Apakah dia tahu bahwa keluarga Nona Yuna bermartabat, dia juga bunga di kantor polisi, berapa banyak pria yang ingin menjadi pacarnya, dan Nona besar tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Tapi orang ini tidak peduli sama sekali, dia menolak tanpa berpikir. Yuna Seira tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan berpikir lagi di dalam hatinya. Kecantikan adalah yang utama, dan dia tidak tergerak. Orang ini memang Kasim mati, jadi aman baginya. Hei, jangan menatapku seperti itu. Karena kamu sudah berhenti, aku akan turun dari mobil dan pergi. Kenzi tahu bahwa dia tidak boleh tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, jadi dia membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Tetapi Yuna tidak ingin melepaskannya, meraihnya dengan satu tangan, dan matanya mengancam. Kamu harus berpikir jernih, bukankah kamu ingin membantuku? Kenzi merasa sedikit bersalah, tidak bisa membantu. Dia menambahkan, apa yang bisa saya lakukan? Anda benar-benar menolak untuk membantu, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku tidak bisa memaksamu menjadi pacarku, kan? Yuna Seira melepaskannya dan menghela nafas munafik. Lupakan saja, ayo kembali ke kantor polisi. Semua catatan kriminalmu masih terkunci di laciku. Saya, petugas polisi yang bertanggung jawab, pasti mengunci Anda dan membuka kasus-kasus itu. Yuna Seira memutar kemudi saat dia berbicara, dan dia memutar mobil ingin kembali ke kantor polisi. Menyadari bahwa tanda-tanda itu salah, Kenzi sangat kesakitan, jadi dia harus berkata. Nona Polwan, barusan, saya sudah menyadarinya. Tiba-tiba saya merasa bahwa Anda sudah membantu saya, jadi saya akan membantu Anda. Setelah Kenzi mengucapkan kata-kata ini, dia diam-diam merasa malu. Yuna Seira meliriknya, tapi dia tersenyum, seindah bunga. Kamu masuk akal, dan kamu tahu bagaimana bertingkah. Karena kamu sadar, polisi wanita ini akan melepaskanmu. Dengar, kamu akan berpura-pura menjadi pacarku nanti, dan jangan bikin aku marah dan memukulmu. Yuna Seira mengalahkan Kenzi, bangga pada dirinya sendiri, dan merasa benar-benar nyaman. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk pergi ke klub yang elegan. Di lantai 2 klub, seorang pria tinggi dan tampan sedang bermain biliar sendirian. Pria ini adalah Fadel Damas, calon menantu yang sangat optimis menurut ibu Yuna Seira. Dia mengenakan setelan bermerek, jam tangan emas di tangannya, gaya rambut yang tampan, dan sepatu kulit yang mengilap. Sepintas, dia tahu bahwa dia adalah elit muda yang sangat sukses. Melihat Yuna Seira masuk, Fadel Damas segera meletakkan tongkatnya, mengambil seikat besar bunga di sebelahnya, dan menyambutnya dengan senyum cerah. Nana, sudah lama tidak melihatmu, kamu semakin menawan. Hari ini, sebelum aku datang ke Wakanda dari ibu kota provinsi, aku pergi ke rumahmu. Ibumu secara khusus menjelaskan kepadaku bahwa aku harus tinggal di Wakanda selama beberapa hari lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Fadel Damas menyerahkan seikat besar bunga, dan melirik tubuh menawan Yuna Seira sengaja atau tidak sengaja, mengungkapkan jejak keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, mata Fadel Damas hanya tertuju pada Yuna Seira, dan Kenzi di belakang Yuna Seira, dia tidak menyadarinya, tetapi menutup mata. Karena pakaian Kenzi biasa saja dan dia jelas hanya kelas bawah biasa, Fadel Damas menduga bahwa orang ini mungkin seorang sopir atau sahabat karib yang menjalankan tugas untuk Yuna Seira, jadi dia menganggapnya sebagai udara dan mengabaikannya secara otomatis. Yuna Seira juga murah hati, mengambil kiriman bunga, dan berkata, "Cari tempat duduk dulu,
tepat pada waktunya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan juga dengan Anda. Oke, Stan No. 8, pergilah ke sini. Fadel Damas memperlakukan Yuna Seira seperti pria yang sopan, dan memberi isyarat mempersilahkan, meminta Yuna Seira untuk maju terlebih dahulu. Namun, ketika berhadapan dengan Kenzi di belakang Yuna Seira, Fadel Damas mengulurkan tangan tepat waktu dan menghentikan Kenzi. Ada stan pasangan di sana, jadi tidak baik bagimu untuk datang ke sini. Fadel Damas berkata dengan acuh tak acuh, kamu dapat pergi ke tempat lain untuk duduk. Kamu dapat memesan apapun yang kamu inginkan, dan semua konsumsi adalah tagihanku. Dalam kata-katanya, ada rasa superioritas dan kesombongan yang melekat. Melihat sikap Fadel Damas terhadap Kenzi, Yuna Seira berkata dengan jijik. Fadel Damas, apa yang ingin aku bicarakan denganmu ada hubungannya dengan dia. Biar ku perkenalkan dia dulu, namanya Kenzi, dan dia adalah pacarku. Fadel Damas mengerutkan kening dan menatap Kenzi dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana akar rumput biasa bernama Kenzi ini memenuhi syarat untuk menjadi pacar keluarga Nona Yuna. Reaksi pertamanya adalah tidak mungkin, Yuna Seira tidak mungkin menyukai orang seperti ini. Sudah ada sedikit rasa jijik di matanya ketika dia menatap Kenzi. Nana, kamu sengaja berbohong padaku. Kamu memiliki penglihatan yang begitu tinggi, bagaimana kamu bisa menemukan orang seperti itu sebagai pacar?